Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sukacita, salam sehat selalu untuk kita. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar bahwa disabdakan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kalian menjadi anak-anak Bapamu di surga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang-orang yang jahat dan juga bagi orang-orang yang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang-orang yang benar dan juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kalian hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, kalian harus sempurna sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, para pendengar, dan para selamarian dimanapun Anda berada. Dalam bacaan Injil hari ini merupakan kelanjutan dari Injil kemarin. Dalam logika atau pemikiran kita, apa yang dikatakan Yesus terdengar tidak masuk akal. Bagaimana mungkin kita harus mengasihi dan bahkan mendoakan mereka yang telah menganiaya kita? Bukankah wajar bila kita merasa benci pada mereka yang telah mengusik kita? Secara manusiawi itu memang benar, namun sebagai seorang Kristiani, kita dipanggil untuk melampaui kemampuan manusiawi kita dan menuju keilahian. Kata mengasihi memang tidak asing dalam pendengaran telinga kita, sering terucap dan mudah untuk diungkapkan, apalagi sekedar untuk saling meneguhkan. Rasanya mengalir begitu enaknya didengar dan tidak bisa terbendung. Namun apakah segampang itu untuk praktiknya? Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Karena dengan demikian kalian menjadi anak-anak Bapamu yang di surga." Ungkapan Yesus ini jelas, jangan jadikan musuhmu orang yang terburuk dalam hidupmu, tapi tuntutlah ia dengan doa-doamu. Mungkin kelak ia akan tahu bahwa kata yang pernah terucap ternyata tak layak untuk dikenang. Hati yang pernah ia lukai telah meninggalkan jejak kelam bagi orang lain. Tentu ini perlu suatu pendekatan, perlu rangkulan kasih demi memasuki dunia yang baru. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, dan para pendengar dimanapun Anda berada, terkadang orang yang paling dekat adalah calon musuh yang paling berbahaya. Ini bisa terjadi, tapi jangan ragu apabila itu memang terjadi. Jangan tak ikut membenci jika hatimu disakiti. Berhadapan dengan yang salah di hadapanmu, lakukanlah ini. Balas dendam terbaik adalah menjadikanmu lebih baik. Dan musuh terbesar yang harus kamu kalahkan
adalah kalahkan egomu dan kita adalah pemenang sejati. Jika kita masih hidup dengan hukum mata ganti mata, kita belum sempurna. Namun bila kita mengasihi musuh kita, kita telah menjadi sempurna dan menjadi ilahi seperti Allah, seperti Bapa. Dan tentu Yesus tidak sedang meminta apa yang tidak mungkin kita lakukan. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, saat kita mencintai orang yang menyakiti kita, saat kita memaafkan dan saat kita menghilangkan kebencian di hati kita, kita menjadi bebas dari belenggu dosa, belenggu iblis, dan kita membebaskan diri kita dari segala bentuk emosi yang negatif, jahat, bahkan mungkin menyakitkan kita. Yesus mengasihi kita semua, siapapun kita, dan dosa apapun yang telah kita lakukan. Kasih Yesus yang tak terbatas ini selalu ada bagi kita. Kalau kita mau sempurna seperti Bapa, kita harus bisa menggandakan kasih dalam kehidupan kita, memenuhi tutur kata dan sapaan kita dengan kasih, melandasi berbagai perbuatan baik kita dengan kasih, dan akhirnya kasihlah yang menang, yang bisa merajai kehidupan kita bersama dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Demikianlah permenungan kita hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, ajarilah kami melaksanakan cinta kasih-Mu sebagaimana telah diberikan teladan oleh Putramu Yesus Kristus. Sebab Dialah yang hidup, yang berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.